Ada suatu kejadian yang bikin aku jadi nggak ada kerjaan sama sekali. Iya, Lu bapak gua banget sih lu. Iya. Kayak siapa? Nggak boleh kayak gitu. Kayaknya gue tahu nih cerita kayak gini nih. Oh. Terus. Kayak ada pengalaman tuh. Jadi gini ya, sekarang Papi nanya nih ya, buat Kevin sama buat Nisha. Kevin lah. Ayo lo. Tahu pocong dong, karena lagi tren sekarang film-film horor. Pocong jenis apa yang paling disukai oleh emak-emak? Tebak-tebakan. Pocong yang disukai emak-emak. Paling disukai emak-emak. Kue pocong. Pancong. Enggak ya? Itu bapak-bapak juga suka. Oke. Apa? Nggak tahu. Usaha dulu lah minimal. Udah usaha dulu. Coba. Apa ya? Apa ini? Nggak kepikiran nih. Nggak tahu. Apa Om? Pocongan harga. Pertanyaan kedua. Siap ya. Gajah apa yang sangat baik hati? Nggak, tadi kan pocong tuh adalah potongan dari kalimat kan. Oke, Mungkin berarti gajah ini juga potongan dari kalimat. dari kata. Gajah. Gajah apa? Yang baik hati. Gajah. Gajamin. Gajah itu kan kadang-kadang galak gitu. Ini baik Kenapa hati. dia galak Om? Karena dia gede. Karena dia nggak suka teritorinya dimasukin orang lain. Tapi yang ini baik hati. Baik hati. Udah. Gajah lah hati. Gajah. Gajah hati. Jangan kau nodai. Bukan. Oke, apa Om? Gajahat. Lucu dikit. Enggak ya? Enggak lucu ya? Ya udah, ayo mulai. Mulai aja ya, kita mulai aja ya. Udah ya, tahan dulu ya. Kenapa bapak-bapak kalau ngopi ada A-nya? Iya. Coba tanya. Om gitu nggak? Sebentar. Kopi luwak. Aneh banget. Udah dong, please. Jadi dulu ada itu. Please. Ada iklannya Jack Nicholson. Dia selalu mempromosikan kopi luwak, the most expensive coffee in the world. Luwak Coffee. Jadi Papi mau ngikutin itu. Karena Jack Nicholson itu adalah seorang aktor dan kita hari ini ada kedatangan seorang aktor baik. Indonesia. Masuk. Selamat datang Kevin Ardilova. Masuk nggak? Masuk. Udah bingung kan ya tadi bridgingnya gimana? Udah kebanyakan joke kan? Udah nggak lucu. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah mau mampir ya Kevin Ardilova. Iya. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Udah jam berapa ini masa baru datang? Tapi itu fun fact loh. Kenapa? Saya baru pertama kali datang ke podcast yang membahas diri saya. Maksudnya? Biasanya bahas apa? Biasanya promo film gitu. Sebetulnya kita juga berharap kamu promo film. Kita nggak mau cari tahu tentang kamu sebenarnya. Iya. Terima kasih ya udah menyempatkan diri, udah rela ngomongin tentang dirinya di sini. Jadi Kevin Ardilova ini adalah seorang, kita menyebutnya aktor yang nggak mau disebut dirinya artis. Iya. Dia nggak mau disebut dirinya star. Bukan selebriti kata dia. Selebriti. Kenapa Kevin? Tapi kan artis itu kata arti Asalnya. aslinya adalah seniman kan, artis. Ya, asal mulanya artis itu artisan. Orang yang melakukan kegiatan art. Iya. Tapi kan kalau sekarang kita tahu lah, kalau artis itu konotasinya Selebriti. selebriti. Iya. Kenapa? Nggak mau dibilang selebriti? Nah, Karena memang bukan selebriti. Karena memang fokusnya di awal di artnya gitu. Karena ya balik lagi ke kata aktor itu kan pelaku seni peran kan. Jadi saya cuman pelaku seninya aja gitu. Coba kasih lihat tayangan Kevin ini adalah orang yang sering mendapatkan penghargaan
aktor. baik. Si paling aktor. Oh, Wih, baik. luar biasa. Beda ya mukanya ya. Bahkan terakhir, kalau nggak salah pernah jadi aktor pemain film terbaik ya? Terpuji, Festival Film Terpuji Bandung. ya? Iya. Tapi itu kategori aktor terbaik. Aktor kan? Bagus. Luar biasa. Luar biasa. Nggak banyak orang yang kepengen jadi aktor. Karena rata-rata kan ya menjadi selebritas star itunya. Iya. Tapi Itu kan- awalnya, nah, itu makanya. awalnya pengennya jadi itu. Menjadi aktor kan itu setelah berjalan Setelah kan? berjalan. Iya. Awalnya mau menjadi Pengen jadi Artis. seleb. Iya, artis. Oh, oke. Kapan? Dulu waktu SMP karena ngelihat orang-orang nonton di TV gitu. Terus melihat kehidupan mereka tuh kan kayaknya sesuatu gitu. Wah, terkenal gitu. Wah, dikenal banyak orang. Kalau terkenal kan hidup jadi lebih mudah gitu. Dulu mikirnya gitu. Berarti sebelumnya Apa? tidak lebih mudah. Maksudnya sekarang jadi lebih mudah setelah menjadi aktor. Ya ada plus minusnya gitu. Minusnya ya jadi berkurangnya privacy gitu. Iya, kemana orang tahu gitu, orang lihat gitu. Walaupun nggak nyamperin, cuman kan kadang lihat orang lihat. Gitu. ini fotonya waktu lagi jadi FFB di Bandung ya kalau nggak salah ya. Di Bandung. Om pernah juga soalnya di FFB dapat penghargaan juga sama film terpuji. Film terpuji. Iya. Dulu tahun berapa ya? 2003-an kalau nggak salah. 2004. Ini kayak baru setahun tuh, 2003. Dan ini FFB ini kan salah satu festival film yang boleh dikatakan Tua. untuk Bandung pada saat itu Bergengsi. punya gengsi. Di mana lagi dapat penghargaan kamu? Sekarang sih, Om. Katanya pernah juga di Cannes ya. Oh, lihat fotonya dengan Venice. posenya itu. Ini di mana nih? Di Venice itu. Hah? Di Venice. Di Venice, film apa? Judul filmnya Autobiography. Autobiografi. Gimana sih rasanya kamu ketika terus kemudian dipuji-puji di luar negeri? Dipuji-puji. Sebenarnya pas di sana itu Waktu gaya ini nih kira-kira Inspirasinya lagi ngapain apa? ini? lagi sedih, lagi terharu gitu karena Lagi terharu. Iya. Gaya ini. Karena premier film waktu itu kalau nggak salah di dalam bioskopnya itu muat 2.000 orang dan itu isinya bukan Bioskop 2.000 orang. Iya. Itu stadion atau bioskop itu? Makanya gede banget. Terus? 2.000 apa 1.500 gitu. Oke. Terus isinya bukan orang kita gitu. Terus mereka menonton film Terus Indonesia, mereka menonton filmmu. film Indonesia. Kamu jadi apa pada saat itu? Jadi seorang pembantu rumah tangga, Asisten rumah tangga. asisten rumah tangga, yang punya majikan adalah seorang jenderal. Gitu. Iya. Lalu dia dididik seperti anak jenderal. Oh, oke. Terus kamu ngambil feel-nya dari mana? Dari cerita hidupnya dia gitu. Jadi ini aku alhamdulillah terima kasih Tuhan gitu karena ngerjain film ini tuh dibantu banget sama banyak hal gitu. Yang utama banget tuh menurutku waktu. Gitu. Aku punya waktu 2 tahun buat ngerjain karakternya gitu. 2 tahun. Iya, yang nggak dipunyain sama pemain lain gitu. Jadi buatku waktu tuh penting banget karena dari waktu itu banyak banget yang bisa dilakuin gitu. Riset, terus ngobrol, terus baca lagi gitu. Merasakan bersama aktor yang lain dan nangkep apa yang si sutradara inginkan gitu dari filmnya gitu. Jadi 2 tahun itu banyak banget yang terjadi gitu. Makanya ketika di Venice pun ketika orang suka sama filmnya gitu, mereka amazed sama filmnya, kadang ditanya gitu, gimana sih bisa bikin film kayak gini gitu. Ini emang orang Indonesia keren gini ya bikin filmnya gitu. Oh iya gitu. Tapi saya bisa bikin ini, kita bisa bikin ini jadi kayak gini juga karena kita dikasih waktu gitu. Dan nggak semua orang punya waktu. Gitu. Memang lama bikin film itu? Lama banget. 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun? Biasanya kan orang bikin syuting film berapa lama, Nes? Sebulan. Kejar tayang sekarang filmnya. Sebulan. Ini 5 tahun luar biasa ya. Tapi syutingnya 2 bulan. Syutingnya 2 bulan, readingnya 2 Oh, persiapannya 5 tahun. Iya, dia nulis segala macem sampai filmnya jadi itu 5 tahun. Oke. Iya, itu Bagus. kan kerja tim. Congratulations buat Makasih. Kevin. Luar biasa ini. Iya. Om Ded. Anak Om muda. Ded, jangan dong, itu branding yang lain. Anak muda yang
sukses menjadi seorang aktor. Amin. Meninggalkan selebritinya menjadi seorang aktor. Itu pilihan, itu prinsip dan pilihan. Emang sebelumnya apa sih, Kevin, apa sebelumnya? Awalnya casting iklan gitu. Oh, memang audisi. Audisi. Terus FTV, sinetron sempat sekali, lalu baru masuk film. Katanya kamu nggak mau lagi masuk sinetron. Sekarang kayaknya belum gitu, tapi ya aku tidak pernah menutup kemungkinan apapun gitu. Mungkin nanti rezekinya mungkin ada di situ. Ketika kebutuhannya sudah berbeda gitu, keinginannya juga udah beda, mungkin punya keluarga, mungkin akan main sinetron. Gitu. Tapi kan sebelumnya ya anak sekolah biasa kan. Iya. Tapi kamu punya keinginan untuk kayak, gue mau jadi artis, gue melihat siapa? Kayak role modelnya pada saat siapa? itu nggak ada. Pengen aja. Dulu lihat nonton TV gitu, zaman waktu itu apa ya? Dahsyat. Emang? Di TV. Mau jadi? Enggak, lihat orang-orang itu kan, lihat Gading gitu, lihat Gading zaman dulu gitu. Wah, ini keren banget. Gitu. Apa yang dilihat? Glamournya, fame-nya? Fame-nya gitu. Kayak orang-orang yang pengen jadi artis lah gitu, lihat. Iya. Kayaknya enak ya jadi artis gitu, uangnya banyak, ya kan. Terus orang kenal, hidup jadi lebih mudah karena dia dikenal gitu. Awalnya itu, akhirnya audisi, terus seiring berjalannya waktu, akhirnya berubah gitu. Dan setelah jadi artis, berubah perasaan itu berubah nggak? Pemikiran itu? Yang tadi, dapat fame, dapat privilege, dan setelah jadi artis, gimana lihatnya? Aku nggak sempet di tahap jadi artis. Jadi, aku main-main iklan gitu, lalu main FTV, lalu sinetron, lalu ada kejadian yang bikin aku akhirnya nggak kerja sama sekali setahun. Tapi selama setahun itu aku pakai waktunya buat nonton film. Nonton aja? Nonton film doang. Gitu. Yang akhirnya membuat? Yang akhirnya membuat aku jadi pengen main film. Oke. Dulu film pertama yang bikin aku kayaknya gue bisa jadi aktor itu filmnya Al Pacino, judulnya Scarface. Luar biasa. Berarti role modelnya secara nggak langsung Al Al Pacino. Sebesar apa keinginannya sampai untuk menjadi artis ini? Dulu? Iya, sampai ya keluar sekolah, terus habis itu nggak ngambil apapun selain menonton film untuk kayak, oh gue kayak bisa nih. Sebenarnya juga nggak, kalau dipikir-pikir nggak sebesar itu juga sih. Tapi waktu itu kan anak-anak ya, gitu. Aku masih SMP, SMA gitu, SMA. Jadi ya nggak mau dengerin orang tua ngasih tahu juga bandel gitu, mikir tahu dunia gitu, dan megang duit waktu itu. Jadinya udah menurutku pada saat itu ya yang kupikirin dan yang ku mau ya yang paling benar gitu. Dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Kamu tertarik dengan ada satu kejadian yang membuat kamu berubah tadi? Mau di-sharing nggak kira-kira? Iya, jadi ya awalnya dulu ya mulainya ya. Waktu aku masih SMP, kelas 3 kalau nggak salah, dulu mama itu iseng ngajak casting gitu kan. Karena dia punya temen yang casting director iklan gitu. Nanya, anak lo mau jadi bintang iklan nggak? Gitu. Terus ya udah iseng aja ikut casting, tapi nggak kepilih. Cuman lihat prosesnya tuh aku waktu itu seneng, gitu, ngantri gitu kan. Terus di dalam suruh acting gitu, beda-beda. Tapi actingnya iklan gitu, megang brand kan, gitu. Terus akhirnya jadi sering casting sampai akhirnya aku kelas 1 SMA kalau nggak salah. Sering casting tuh karena setiap ada audisi gitu ikut gitu atau dibawa atau agensi? Karena sekali 2 kali casting sama mama yang diajak sama si casting director, akhirnya ketemu sama orang lain kan di sana. Networking sama orang di situ. Iya, dan ketemu agensi, ketemu ini, akhirnya diajak casting terus gitu. Akhirnya masuk terus info soal casting. Dan ku jabanin waktu itu, datang. Kelas berapa ini ya? Kelas 1 SMA. Sampai akhirnya dapet 1 iklan waktu itu. Iklan kayak Tokped Yo gitu. Mama. Iya. Kayak ya gitu. Nanti ada ya iklannya. Yo Mama, jangan bingung, santai aja. Itu aku kelas 1 SMA. Nah, dari situ, dari iklan pertama itu jadi banyak iklannya. Sampai 10 biji kayaknya dalam setahun itu. 10 biji. Iya, 10 iklan. 10 iklan. Megang duit tuh. Megang duit, ya kan? Terus
terus main FTV. Main FTV juga waktu itu lewat. Perannya lewat. Oh, ekstras. Iya. Kalau sekarang ekstras gitu. Yang dipegangin sama Astrada, "Hey, jalan-jalan." Oh, gitu. oke. Iya. Yang baju merah, situ. Baju merah jalan gitu. Iya. Padahal udah main iklan tuh ya. Udah, cuman kan untuk acting yang naratif baru pertama kali gitu. Ada dialog nggak saat itu? Nggak ada, waktu itu lewat doang pertama. Lewat tuh. Woi. Iya. Dari lewat, terus ada dialog. Apa tuh? Ekstras berdialog. Ekstras berdialog. Apa ingat nggak kata-katanya? Lupa. Pokoknya dia dialog sama pemeran utamanya. Oke. Iya. Gitu. Terus? Apa Pemeran utamanya seumuran rasanya? juga. Deg-degan tapi dari dulu kayaknya udah pede deh anaknya. Udah over pede. Udah over pede. Udah over pede dia. Jadi nggak ada nervous, nggak ada apa, ngomong aja. Nah, waktu itu zaman bioskop Indonesia Trans TV. Oh iya, oke. Trans TV. Lalu mereka suka, mereka lihat dan mereka jadiin aku pemain Supporting. supporting Oh, supporting. di judul yang selanjutnya. FTV. FTV itu bioskop Indonesia itu. Dulu FTV nggak sebanyak sekarang. Iya. Jadi orang nonton. Iya dan bikinnya masih berproses gitu lama. Iya. Terus dari situ dari bayaran 150.000 naik Yang 1,5 juta. benar, 150.000. Iya, 150.000. Ekstra. Yang dialog itu, yang ekstras dialog itu. itu. Oke. 50.000 terus diajak mereka nonton, mereka lihat, mereka suka, akhirnya aku dijadiin supporting, jadi kayak penjahatnya gitu. Jadi anak orang jahatnya gitu. Naik tuh Om, jadi 1,5 juta. Lumayan. Satu FTV. Satu FTV. Oke. Terus mereka suka, naik jadi pemeran utama. Oke. FTV juga. FTV juga di bioskop Indonesia itu juga, gitu. Jadi masih di situ-situ aja. Naik tuh jadi 3,5 juta. 7 juta. 3,5 juta. 3 juta, oke. Iya. Anak SMA Om, banyak kan di segitu banyak. kan. Iya. Terus Bisa main dingdong berapa kali tuh? makanya Nggak ada sekarang. Zaman dulu kan kita main dingdong. Sekarang nggak ada. Terus? Terus. lalu casting sinetron, kepilih Kepilih. main sinetron, jadi supporting. Nah di situ karena sinetron dapat duitnya Lumayan. dibayarnya per hari kan, per Masa episode. sih? Per Per hari? episode. Per episode maksudnya. Oh, per episode. Satu hari kan bisa satu episode gitu. Ya, dan langsung gede. Jadi sombong. Kaget. Gitu, kaget. Cabut dari sekolah. Oke. Kayaknya gue gak butuh sekolah deh. Iya. Gue udah nyari duit. Gitu. Pada saat itu mikirnya gitu. Kayaknya gue tahu nih cerita kayak gini nih. Oh. Terus. Kayak ada pengalaman tuh. Terus. Bilanglah ke mami kan, Mam kayaknya Kevin mau di sini aja lanjutin terusin. Kayaknya mau kayak teman-teman yang lain aja, teman-teman artis yang lain, homeschooling. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA homeschooling. Homeschooling. Iya. Gitu. Emang bisa kayak gitu, akhirnya dicari-cari tahu bisa homeschooling, akhirnya keluar dari sekolah sambil main sinetron itu kan, sinetronnya bungkus. Apa? Sinetronnya bungkus. Oh, Selesai. pas Krismon. Pas Enggak. aku keluar dari sekolah. Enggak. Pas Krismon. Krismon mah dia belum lahir. Baru lahir. Baru lahir 99. Oke. Enggak, jadi dia keluar Jadi sekolah. aku keluar sekolah, lalu aku Pas keluar sekolah itu selesai. Iya. itu selesai. Berapa ratus episode sempat? Nggak Nggak. nyampe Om, belasan. Oh, belasan. Jadi itu memutuskan untuk keluar sekolah baru episode 5 gitu. Oke, Udah pede kan? Udah pede kan. Sayang banget ya. Iya. Oke, terus. Ada penyesalan nggak? Dengerin dulu. Oke. Belum lanjut. selesai. Sorry. Akhirnya bungkus sinetronnya, menyesal kan. Dijawab sendiri. Pada saat itu ya, pada saat itu menyesal karena setelah bungkus sinetronnya itu aku bener-bener nggak kerja sama sekali setahun. Yang tadi aku cerita di awal. Oke. Iya. Nggak casting nggak kepilih, apa-apa nggak kepilih. Akhirnya kayak udahlah, nanti dulu. Belajar dulu. Nggak kepilih. Nggak kepilih Om. Dari yang tadi udah kepilih Kepilih tiba-tiba mulu, nggak kepilih. gara-gara keluar sekolah. Bukan gara-gara keluar sekolah. Gara-gara. Aku mikirnya pada saat itu Gara-gara keluar sekolah. Gara-gara keluar sekolah gitu. Jadi ada besar kemungkinan mungkin juga orang melihat bahwa ini anak mungkin
kurang cerdas kali atau gimana? Ya kan karena dianggap nggak sekolah. Iya, atau mungkin songong kali Songong. Om. Songong, karena kan mikir dunia di genggaman Iya, tadi gua kan. udah main nih, Iya, gitu. padahal kalau dipikir-pikir, diinget-inget belum jadi apa-apa itu. Iya. Gitu. Tapi bagus loh, Kevin masih muda udah punya pemikiran menyadari kalau songong itu nggak menghasilkan sesuatu Karena yang melalui itu, karena melaluui proses itu juga. Mungkin Karena kalau jauh, enggak, panjang. iya kalau mungkin kalau enggak juga nggak akan membentuk karakternya sekarang. Iya. Tapi kan akan terus berkembang. Iya, amin. Terus abis itu masuklah lanjutin film. nggak nih? Lanjutin nggak? Lanjutin. Lalu 1 tahun itu sibuk nonton film ke bioskop gitu. Ke bioskop juga waktu itu karena bapakku itu orang kuliah di IKJ di tim. Terus mami Seniman juga, berarti? Iya, mami juga di sana. Akhirnya kenal sama orang-orang sana. Kadang masuk aja nggak bayar. Kenal sama ininya kan. Ya. Orang-orang sana gitu. Tapi tunggu 15 menit udah mulai itu filmnya. Gak ada yang beli lagi tiketnya gitu. Iya, Masuk iya. ya masuk, yang Nggak ada isi yang aja yang jaga. kosong gitu. Iya, iya. Kadang kalau penuh duduk di tangga nonton. Iya, iya. Nah dari situ, dari sering-sering nonton itu, nonton di rumah juga, ketemulah tuh filmnya Al Pacino, Scarface. Di situ nontonnya atau di mana? Di rumah, di laptop rumah. gitu. Terus kayaknya gue menarik nih untuk jadi pelaku seni peran gitu. Tapi nggak langsung Om. Setelah ada kesadaran itu, belajar acting dulu. Belajarnya di? Belajarnya di macam-macam. Dulu guru pertamaku namanya Bang Aji Bong. Dia anak IKJ, teman papa gitu. Lalu ketemu sama Mas Yayu, ketemu sama yang lain. Cuman kebanyakan kalau yang bener-bener kursus dan bayar itu sama Bang Aji itu. Kalau sama Mas Yayu dan yang lain-lain itu ketemu tuh habis itu ajak ngopi aja. Colong-colong ilmunya gitu. Oke. Karena dulu sekolah acting mahal kan. Kalau sekarang kan karena banyak jadi nggak terlalu mahal. Dulu mahal. Gitu. Jadi Terus, cerdas colong-colong ilmunya. iya, dulu colong-colong ilmu gitu. Ajak ngopi gitu, gimana sih nanya-nanya ini dan lain-lain. Nah, barulah abis itu masuk ke film. Baru abis itu udah pede, udah ngerasa udah belajar, seenggaknya ada yang dipegang, baru casting. Baru casting. Berani, dan film pertama adalah? Di Renatan 2016. Itu bukan film yang menurutmu membuat orang notice Kevin Ardilova? Bukan. Bukan. Ya itu adalah? Apa? Yang menurutmu membuat orang tuh kayak, oh notice, oh kamu dilihat Ada orang. gitu ya. Itu 2018, judulnya Bebas, filmnya Mira Lesmana. Oh ya, aku nonton tuh. Tapi aku nggak tahu itu kamu. Iya. 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 Tapi kita tahu ya itu ada dia ya di situ ya. Ternyata kok, oh Kevin main bebas. Filmnya Mbak Mira dan Mas Riri. Gitu. Iya. Jadi itu film pertama yang buka jalan di industri. Alhamdulillah. Orang-orang akhirnya kenal gitu. Karena di situ perannya cukup Bobotnya ada lah iya, ya. bobotnya ada. Dan dia berdiri sendiri, karakternya nggak nempel. Karena yang sebelumnya aku karakternya nempel-nempel doang sama orang. Dia berdiri sendiri. Gitu. Jadi dilihat. Jadi Dan yang bikin Mbak Mira kan sama Mas Riri. Makanya aku selalu bilang iseng sama Mbak Mira gitu. Mbak, gue utang karir gue sama lu. Gitu. Jadi kasarnya kalau lu mau minta tolong gue ambilin laundry lu juga gue ambilin sekarang gitu. luar biasa. Karena mungkin kalau gue waktu itu nggak ketemu lu, gue nggak ada di sini sekarang. Tapi sejak itu akhirnya kebuka. Kebuka. Kan melalui perjalanannya itu kita bisa lihat bahwa ya memang mungkin setiap orang yang udah jadi aktor sekarang atau mereka udah established sekarang, perjalanannya pasti beda-beda kan. Yeah. Dan gak mudah. Dan itu harus dilalui untuk akhirnya bisa menjadi karakter yang saat ini gitu kan. Nah, terus setelah udah menjadi aktor sekarang, kaget nggak? Maksudnya kayak ngerasain nggak star syndrome? Sempet ngerasain nggak gitu ya? Sempet. Ada di fase dimana setelah bebas tadi jadi film, lalu dapat film festival yang keluar negeri gitu, lalu dilirik industri yang lain, main series, dan seriesnya booming, akhirnya terkenal, orang-orang tahu, jalan kemana-mana orang lihat, minta foto dan lain-lain, megang uang banyak.
akhirnya lupa yang awal tadi, lupa yang pertama. Cita-cita aktor tadi. Dan lupa kalau kemarin struggle. Akhirnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi star syndrome. Oh. Bisa balik lagi nggak? Maksudnya kayak gimana cara ngebalikinnya lagi? Karena kayak bintang tamu kita sebelumnya kan juga cepet naik gitu kan. Tapi kan pasti kaget dong megang uang banyak dengan fame seperti itu. Nah, terus habis itu ini harus ada satu hal ataupun satu tujuan awal yang bikin mereka tetap grounded. Tetap ya down to earth, tetap ingat tujuan awalnya mereka. Kamu apa? Yang bikin jadi balik lagi. Kayaknya Sadar lagi gitu. sadar lagi. Nggak tahu ya, mungkin efek dari menjadi star syndrome itu membuatku jadi orang nggak suka. Emang apa sih star syndrome ya? Terus songong aja. Songong itu gimana? Songong kayak gue doang yang ya apa? Pick me. Kevin Pick Me Ardilova. Itu ya thumbnailnya. Enggak, karena lagi dibutuhin orang gitu dan lagi dieluh-eluhkan orang pada saat itu gitu, akhirnya jadi lupa sama hal-hal disiplin yang kemarin gitu. Padahal Nggak riset kayak yang kamu bilang tadi. Iya. Oh, gue Iya, udah iya, keren itu gitu, gue dia. nggak perlu baca gitu. Iya. akhirnya menggampangkan semua hal kan. jadinya. Menggampangkan pekerjaan, menggampangkan orang. Itu menggampangkan orang. Karena kan kerja di sana kan kru juga banyak. Terus habis Iya, itu waktu berkaitan sama orang banyak. Ya kan? Iya. Perfilmannya seperti itu. Sama nggak zamannya Papi kayak gitu? Sempet nggak Papi star syndrome? Nah, Pasti semua artis pasti pernah merasakan star syndrome. Tapi kemampuan untuk kita bangkit dari tadi pick me tadi, merasa the universe rotate around you, itu namanya adalah wisdom. nah Kita untuk mencapai tahu, itu? Untuk mencapai itu biasanya nggak akan bisa secepat apa yang dilakukan Kevin. Kevin mungkin dalam 1-2 tahun mungkin terjadi proses perubahan kan. Ada orang yang sampai bertahun-tahun star terus. Itu yang disebut namanya primadona kompleks. Akhirnya kalau di lokasi syuting, mulailah orang bilang katanya, kok dia belum datang sih? Biasa, bintang. Datang terlambat. Sebetulnya nanti kalaupun datang itu, sorry ya, gue tadi ketiduran. Ya, tapi kan orang lain juga ketiduran. Orang lain juga bekerja. Iya. Nah, artinya apa? Dia tidak melihat orang lain, mitra kerjanya, sebagai partner. Nah, ketika kita sadar, kita tahu bahwa yang lain adalah mitra kerja, maka kita akan mulai menghargai orang lain. Nah, itulah yang tadi switch dari star syndrome menjadi actors. Karena kalau actors itu artinya saya pekerja seni. I live, I work di dalam dunia seni itu tadi. Iya. Nah, itu memang nggak gampang. Karena orang kalau udah jadi star itu kadang-kadang merasa aku Iya. adalah matahari. On top of the world kan. Benar nggak? Iya, iya. Iya. Ya kan? Iya. Dan pada akhirnya karena industri ini kaitan kerjanya dengan banyak orang. Iya, karena bagian daripada industri film ataupun sinetron itu namanya adalah industri kreatif. Iya, betul. Dan industri kreatif itu nggak bisa dikerjakan seorang diri. Bahkan seorang pelukis yang bekerja sendirian pun tanpa ada orang yang membingkai, membawanya di museum, memberikan lighting effect, Ada muse-nya juga nggak ada, iya. nggak ada apa-apanya. Itu adalah tadi kerja kreatif. Iya benar. Jadi nggak bisa lupa juga sama orang-orang yang ada di sekitar kita yang bantuin juga. Terus habis itu yang nemenin dari awal juga. Coba kamu bayangin seorang aktor bagus, mikrofonnya mute. Iya. Gitu ya. Kameranya nggak di-roll. Kamera nggak di-roll. Iya, makanya. Apa yang membuat kamu atau siapa sih yang mendukung kamu di dalam melakukan perubahan itu? Orang tua di situ ada hadir nggak peran orang tua, keluarga? Orang tua ada, tapi pada saat itu terjadi, aku udah tinggal sendiri. Oh, oke. Jadi aku menghadapi itu semua sendirian pada saat itu. Nggak ada manajer? Ada manajer, cuman aku waktu itu nggak dengerin siapa-siapa, nggak mau dengerin orang. Sampai akhirnya efeknya gede gitu, diomongin orang gitu, orang ngomongin jelek-jelek, terus kerjaan jadi berkurang gitu karena orang dengar gitu. Oh, si Kevin gini, apa sih Iya, yang diomongin? reputasinya kebentuk, ya gitulah. Oh, ini banget tuh, songong banget apa segala macam gitu. Terus akhirnya aku pindah
Ke Bali. Bali? Iya. Terus? Setahun. Nggak syuting. Ngapain? Healing. Hah? Healing. Gen Z. Iya. Keluar duit terus dong? Iya, tapi di sana nggak Ada pemasukan apa? nggak head on. Ada pemasukan dari yang kemarin. Oh, tabungan. Mana itu namanya mantap. Apaan tuh? Makan tabungan. Makan tabungan. Iya, makan tabungan. Setahun. Tapi waktu itu zaman COVID itu Om. Oh Jadi, iya, oke. Masih Jadi lagi semua turun murah. ya, semua Iya. murah. Sewa murah. Dan di Bali kan kayaknya biaya hidup lebih murah ya daripada di sini. Kalau Ngehedon. iya. Iya. Kalau nggak party. Iya. Tapi kamu pernah menjadi anak-anak yang party sana, party sana. Wah, pada Kevin saat itu. Ardilova. Dugem sana, dugem Pada sini. saat Pernah itu, ya? Pernah. Pernah jadi Kevin Dugem Ardilova. Kevin Dugem Ardilova. Kevin Dugem Ardilova. Iya. Oke. Udah sadar sekarang? Akhirnya udah nggak pernah. Aku punya satu pertanyaan. Dengan semua perjalanan ini, pasti kan kamu akan terus maju ke depan kan? Maksudnya, kamu merasa nggak kamu punya satu hal yang kayak what keeps you going? Apakah kamu merasa puas udah ada di titik ini? Apakah kamu masih akan terus lagi mencoba hal baru, melanjutkan lagi, berkembang lagi? What keeps you going? Aku selalu ingat apa yang dulu bikin aku mulai. Dulu kenapa mulai gitu. Kalau misalkan pada akhirnya akan berhenti dan menyerah karena yang terjadi gitu atau karena faktor-faktor dari luar, kenapa dulu mulai gitu. Kalau misalkan mutusin buat mulai sesuatu, ya udah terusin. When you start the run, finish the run. Finish the run. Oke. Sedikit banyak ceritamu mengingatkan aku sama Papi. Sama cerita Papi dulu. Dengan background aktor Papi juga. Terus abis itu, walaupun di zaman yang berbeda ya. Terus pembawaannya Kevin tuh seperti itu gitu kan. Ngomongnya terus-terusan Om. Apanya? Maksudnya? Misalkan aku ngelakuin sesuatu, Iya Papi. lu bapak gua banget sih lu Iya, gitu. Papi. Kayak gitu. Papi banget ini. Bapak gua lu. Bapak gua Apaan sih muda. lu gitu. Iya, tapi memang iya. Terus habis itu kayak gimana dia memulai, tujuannya dia di sini apa, struggle-nya seperti apa, Oke, terus habis oke. itu ya gitulah. Nah, makanya Nisha tuh senang sebenarnya mempertemukan kalian berdua karena kayak Pertemukan kalian berdua. maksudnya kayak gini loh, kan aktor ya kan. Ketemu sama aktor lawas. Ini kan kamu aktor zaman sekarang nih. Sepuh ya. Ketemu sama sepuh. Sebenarnya ajarin dong sepuh. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nah, gitu. Sebenarnya kita pengen tahu. Papi tuh melihatnya kayak gitu juga nggak sih? Karena kan dari tadi tuh banyak yang udah mulai nyerempet kayak kenal nih dialognya, kayak kenal nih perjalanannya. Zaman Papi kayak gitu juga nggak? Ya, tentu di setiap zaman itu ada yang artis, ada yang actors. Kalau yang artis berarti dia berusaha untuk mendapatkan job. Kalau yang actors dia milih jobnya, milih perannya, cocok nggak sama dirinya. Kamu gitu nggak? Iya kan? Karena memang menjadi aktor, ini konotasi ininya, menjadi aktor itu ya sebenarnya kalau bicara Al Pacino, Marlon Brando dan sebagainya, itu idolanya semua aktor pada saat itu. Semua orang pengen menjadi aktor gitu. Bedanya aktor sama artis apa sih? Kalau aktor rela mukanya ditarik, dikenyot-kenyot, dibengkok-bengkokin, dijelek-jelekin. Kalau artis, you always looks good dari setiap sudut. Kalau aktor, dia belajar untuk mengerutkan wajah, menarik bibir dan sebagainya. Dan itu di teater diajarkan. Kebanyakan basicnya adalah teater. Ya tentu tidak banyak yang mau lari ke arah sana. Nah, kebetulan Papi Aliran senang situ. kayak gitu. Alirannya gitu, pengen yang merubah diri, merubah bentuk, dan seterusnya gitu. Ini fun fact, Kevin setiap ganti rambut mukanya beda. Jadi setiap Ya, karakter karena mukanya beda. pada dasarnya rambut atau badan is a tools for an actor. Iya, betul. Dia menjadikan rambut mau belah kiri, mau belah Iya, betul. pinggir, mau belah tengah. Kalau kita pengen kelihatan curut, kita belah. Kalau kita pengen kelihatan smart, kita belah samping, naikin ke atas. Sebetulnya itu tools. Iya, benar. Ntar Alat. ada
Mau tumbuhin kumis atau tumbuhin Iya, ada jenggot kumis beda itu muka, adalah nggak ada kumis beda muka. itu tools. Gendutan dikit beda muka, Betul. kurusan dikit beda muka. Dan enaknya gampangnya bisa menyesuaikan dengan itu. Nah, Sesuai kebutuhan. Sebenarnya juga- kebalik tahu. Apa? Hah? Kebalik. Apanya coba? Sebenarnya bukan aku ganti rambut terus habis itu mukanya beda, Tapi tapi Menyesuaikan setiap karakter. film yang aku kerjain itu karena karakternya beda, Iya. akhirnya yang lain menyesuaikan. ya, tapi kan ada juga yang tidak bisa menyesuaikan walaupun karakternya beda banget karakternya. Tapi Cuman looknya sama. aja, iya. Ya kan? Yang setiap film jadi orang ganteng kan. Iya. Kayak siapa? Enggak boleh kayak gitu. Gantian Om nanya. Tapi dulu waktu Om kan dulu untuk mendapatkan kesempatan pasti nggak semudah sekarang kan Om? Ya. Ya kan? Jumlah tayangan film pun tidak sebanyak sekarang. Iya. Dalam 1 tahun tuh mungkin hanya 60 film. Jenisnya juga. Ya, jadi beragam sih. Kalau sekarang kan banyak tapi rata-rata itu sama kan, Iya, horor iya. kan. Iya. Gitu. Tapi jumlah produksi film saat ini per produksi kita itu mencapai ratusan. Lupa, mungkin 200-an something lah. Dan perputaran uang di dalam dunia film industri ini saat ini sudah mencapai angka hampir 17 triliun perputaran uang. Jumlah penyerapan tenaga kerjanya di dunia ini mulai dari sound, gaffer, makeup, artis, asisten, makeup dan seterusnya. Lihat aja kru filmnya, 200 kan sekarang. Kalau kita lihat tuh di kredit title, kru beserta editing dan sebagainya itu mungkin hampir 200-an orang. Dulu kita mungkin hanya 40 sampai 60. Jadi memang pada saat dulu dengan sekarang adalah sekarang sangat industri sekali, semua bagian ada yang megang. Kalau dulu kostum satu, makeup satu. Kalau sekarang kan kostum satu, yang bagian nyetrika satu, yang wardrobe satu, yang ini dia udah punya turunan ya banyak. Makeup juga ada asisten makeup, tukang ngelapin keringat dan seterusnya. Ini pun turunannya banyak. Yang megang rambut beda lagi. Nah, jadi jumlah tenaga kerjanya pun juga semakin banyak. Itu sebabnya sekarang yang dituntut aktor ataupun artis harus masuk dalam industri, dia harus profesional. Iya, dia punya perlindungan tenaga kerja. Dia harus punya perlindungan tenaga kerja, jam kerja. Sekarang Ada kan maaf jaminannya. ya kalau yang Om dengar dari cerita aktor-aktor, 18 18 jam. Tentu ini bukan sesuatu yang sehat. Dibayar mahal untuk sakit di kemudian hari. Iya, tipes-tipes gitu kan. Ini yang harus kita perjuangkan. Caranya bagaimana? Ya, kita harus menunjukkan aktor is a profession. Sama seperti dokter, sama seperti pengacara, sama seperti guru dan lain-lain. Tapi Papi kan juga masuknya kan nggak gini, beda. Papi itu dulu memang anak artis juga. Ya kan? Tapi tetap melalui proses casting itu, tetap jadi Ya figuran karena juga. yang aku dengar tuh dulu kan dari sampul ya, dari majalah dulu, dari ini, Modeling. model. Baca, tuh, sama, baca, modeling. baca sini. Yang pertama apa? Nggak tahu lagi. Minus. Model. Presenter, aktor, produser, sutradara. Iya. Harus di shot nanti di situ ya. Model, sama kayak tadi kamu bilang kan, kamu start dari model kan. Audisi, casting, iklan. Mungkin di majalah-majalah ya, majalah remaja dan sebagainya. Pernah gitu. Akhirnya menjadi presenter, ya bawain kuis, bawain MC, MC kawinan, MC ulang tahun anak. Oh iya. Pernah juga Papi jalanin. Duh, apa sih? Ini baru tahu. Iya, karena kan pada saat itu tujuannya adalah Interak. punya pendapatan. Waktu tadi Kevin cerita berhenti sekolah, sama juga. Iya. Om berhenti kuliah karena merasa, ngapain sih gua kuliah? Gua punya duit, I have everything. Ya kan? Akhirnya bilang ke orang tua, kayaknya aku di sini aja deh. Semuanya sudah ada. Gitu. Nah, baru kemudian dalam proses ternyata hidup tidak seindah yang kita bayangkan. Oke, sekarang kita mau mengetes kemampuan Kevin. Apa yang terlintas di kepala Kevin ketika melihat orang-orang ini? Ini dari tim kreatif ya. Boleh singkat-singkatin aja, singkat-singkatin. Jeffrey ini sahabatku dari kecil. Dari SMP dulu zaman casting. Dulu kita casting naik turun bis bareng, wah gitulah gitu.
susah-susahnya sama-sama sampai sekarang gitu. Dan kita hampir punya background yang sama. Dia tinggal sama ibu dan adiknya, sama kayak aku. Aku juga tinggal sama ibu dan adik-adik. Bapaknya jauh gitu. Dia sekarang udah jadi ini kan, udah jadi martial art lover. Kamu enggak? Enggak. Enggak, dia enggak. Oke, next. Lukman Sardi. Lukman Sardi. Ini kan salah satu aktor yang juga dianggap aktor. Iya. Dia nggak pernah merasa dirinya selebriti atau artis, lahir dari keluarga artis padahal. Dilihatinnya gitu lagi. Iya, kayak jawab nggak lu? Iya. Mengintimidasi emang aktor ya. Emang aktor matanya tajam ya? Mas Lukman ini cukup hadir di banyak fase hidupku gitu. Kayak dari awal aku baru mulai ketemu Mas Lukman gitu. Aku pernah jadi anaknya. Kelihatannya cuma di background-nya doang. Terus sampai film autobiografi yang sampai ke Venice juga ada Mas Lukman gitu. Di film itu. Jadi dia cukup banyak hadir di ini perkembangan aku. Tapi dia mengisi nggak, memotivasi kamu nggak? Ngobrol pasti ngasih tahu kalau misalkan ada yang dia lihat, dia pasti ngasih tahu. Oke, terakhir. Arswendi. Dia salah satu om-om favoritku. Kevin ini temenannya sama om-om BTW. Iya. Makanya harusnya jokes bapak-bapak dia tuh suka. Oh iya, fun fact, aku nggak punya teman seumuran. Iya. Oh iya? Paling 1-2 gitu, Jeffrey tadi gitu terus. Karena dia bergaulnya sama om-om. Gitu. Dia Om Arswendi ini salah satu lawan mainku yang paling dia senior tapi ngemong gitu. Ayo gitu. Dan kita tuh sebagai junior kalau ketemu senior yang kayak gitu tuh ngerasanya kayak seneng banget ya. Ternyata gue di-include ya. Oh ternyata. Papi gitu kalau melihat junior kayak gimana? Sama. Apa? Senang aja kalau ada anak-anak cerdas yang berbakat gitu. Berarti kira-kira kalau papi main sama Kevin, responnya gimana? Ya pasti banyak ngobrol lah, nggak mungkin nggak. Oh pasti banyak ngobrol. Karena kan sebetulnya buat orang-orang tua ketemu sama anak-anak yang cerdas dan berbakat tadi, kita belajar baru. Contohnya kayak Papi nih sama Nesha nih. Papi belajar banyak tentang hal-hal yang Papi tidak ketahui dalam batasan usia kamu. Jadi sebenarnya Papi belajar. Paham maksudnya? Jadi life is a never ending learning. Oke, and setiap pertemuan pasti ada maknanya. Pasti ada makna, pasti ada there is a wisdom in it, dan ada hal-hal baru. Berarti ada maknanya, ada pertemuan kita hari ini di podcast ini. Terima kasih Kevin sudah bercerita. Terima kasih sudah membagikan pengalaman hidupnya. Ini closing ya? Ini closing. Kayak gitu closing. Jangan dibacain gitu dong. Orang kan udah berusaha nih. First time jadi host susah banget. Terima kasih ya Kevin. Terima kasih untuk hari ini. Dan jangan lupa dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.